Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada kesempatan kali ini di semester 3 kita akan membahas mengenai manajemen keuangan atau manajemen finansial. Nah, pada pertemuan perdana ini nanti kita akan membahas terkait pengantarnya pendahuluannya dulu. Kita langsung saja. Ketika kita berbicara mengenai manajemen keuangan atau manajemen finansial, otomatis kita akan berpikir langsung pada suatu usaha. Dalam hal ini adalah kita langsung ke perusahaan seperti itu. Nah, dimana kalau teman-teman tahu bahwasanya perusahaan itu memiliki goals bahkan ketika perusahaan itu baru dibangun. Apa saja goalsnya? Seperti yang ada di dalam slide, kita bisa melihat bahwa goals perusahaan yang pertama adalah kontinuitas atau keberlanjutan. Otomatis setiap perusahaan yang didirikan akan berharap itu akan long lasting perusahaannya sampai kapanpun bisa 5 tahun 10 tahun, pokoknya dari nggak akan kepengen bangkrut lah, seperti itu adalah goals yang pertama, karena kita tidak pernah melihat bahwa perusahaan didirikan untuk yaudah besok langsung bangkrut aja, kan enggak begitu. Nah, kemudian yang kedua, tidak hanya perusahaan itu ada saja atau kontinu saja, tapi perusahaan itu juga berharap untuk bertumbuh, sehingga tujuan kedua dari perusahaan adalah adanya pertumbuhan dari perusahaan tersebut, seperti itu. Yang tadinya mungkin asetnya hanya 1 miliar, kemudian bertumbuh menjadi 2, 3, 4, 5 miliar dan seterusnya. Nah, untuk mencapai goal tersebut, baik itu goals kontinuitas keberlanjutan perusahaan maupun pertumbuhan perusahaan, sangat-sangat diperlukan yang namanya profit gitu ya. Namanya juga perusahaan orientasinya bisnis, apalagi kita bahas masalah keuangannya, pasti yang diperlukan adalah profit gitu. Bagaimana perusahaan memperoleh profit, laba yang maksimum, optimal dari setiap kegiatannya. Nah, laba maksimum ini merupakan sasaran yang paling penting dari perusahaan. Semuanya juga ya, kita tidak ngobrol masalah perusahaan, kita pribadi juga sangat penting ya yang namanya pemasukan, seperti itu. Karena kenapa? Dengan adanya profit ini, cash flow yang lancar, maka tujuan perusahaan yang tadi, kontinuitas dan pertumbuhan, akan dengan mudah dan dapat dicapai. Berbeda ketika perusahaan secara profitabilitas atau secara menghasilkan profit itu rendah, ya otomatis akan susah untuk bertumbuh saja susah gitu, apalagi harus bertahan selama puluhan tahun, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Laba maksimum ini dapat dicapai apabila di satu pihak perusahaan dapat mencapai penjualan yang maksimum dan di pihak lain dapat menekan biaya semaksimal mungkin. Sebenarnya ya secara sederhananya saja sih, bahwa untuk mencapai laba maksimum ya dua, tingkatkan penjualan, sales, penjualannya naik, akan mendapat income yang naik sehingga perusahaan mempunyai cash yang liquid ya, yang lancar gitu ya, yang lancar. Atau kalau itu tidak bisa tercapai ya yang cara yang satunya adalah menekan biayanya semaksimal mungkin sehingga marginnya lebih besar dan itu menghasilkan keuntungan yang lebih besar pula. Kedua-keduanya juga bisa dijalankan seperti itu. Namun di perusahaan sendiri terdapat perbedaan pandangan. Sebenarnya ini perbedaan pandangan ini kutub utara dan kutub selatan ya, kutub yang ekstrim. Sebenarnya aslinya ya sebenarnya masih bisa di tengah-tengahnya. Seperti apa perbedaannya? Nah, ada juga ya di suatu perusahaan, pimpinan perusahaan itu berpendapat bahwa yang namanya laba maksimum ya harusnya secepatnya, seperti itu. Walaupun misalnya laba tersebut dicapai, namun perusahaan dapat kehilangan pasar atau bisa juga bubar gitu. Sehingga pimpinan perusahaan yang seperti ini biasanya dipandang berorientasi pada laba jangka pendek. Sebagai contoh laba jangka pendek itu atau yang contoh kasus yang pandangan ini adalah yaudah yang penting pemasaran, gimana caranya barang ini kejual gitu. Barang ini terjual, seperti itu.
tapi after sales-nya jelek, misalnya nggak ada garansi atau barangnya sebenarnya nggak begitu bagus, cuma ya sudah penting payu dan sebagainya, sehingga ketika sudah ada di pasaran, konsumen mungkin tidak begitu suka dan tidak ada yang namanya repeat order lagi, atau malah yang lebih parah adalah kehilangan trust terhadap perusahaan tersebut, terhadap produk tersebut, sehingga untuk kedepannya orang-orang tidak mau lagi beli di perusahaan tersebut karena satu citranya jelek, mungkin udah tidak puas dan sebagainya. Nah, pandangan seperti ini, langkah seperti inilah yang dibilang hanya berorientasi pada laba jangka pendek. Adapun pandangan yang kedua, ada pimpinan perusahaan yang berorientasi pada laba jangka panjang. Pimpinan seperti ini menekankan tentang kehidupan dan penguasaan pasar dari perusahaan. Setelah pasar dikuasai, maka berangsur-angsur perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan laba. Dalam konteks ini, perusahaan tidak terlalu terburu-buru untuk menghasilkan laba yang harus sekarang. Biasanya membangun engagement dulu, biasanya membangun citra dulu, biasanya membangun intimasi kepada konsumen, kepada pasar, mengenal pasar, sehingga kebutuhan pasar itu terpenuhi melalui riset-riset yang itu saya pikir tidak dalam jangka waktu yang sangat singkat seperti itu. Nah, ketika pasar sudah matang, apa yang diketahui sudah matang, sehingga pemenuhan kebutuhan sesuai dengan pasar satisfied, puas, dan itu berangsur-angsur sehingga pasar menjadi loyal terhadap produk ataupun perusahaan yang dia inginkan atau yang mereka sukai lah ibaratnya. Sebagai contoh misalnya, kalau orang Indonesia itu kalau yang legend mie instan itu kan Indomie seperti itu ya. Indomie itu ada sejak saya kecil, bahkan mungkin sebelum saya lahir juga sudah ada. Saya tidak tahu, nanti teman-teman bisa riset sendiri. Nah, itu ada sampai sekarang seperti itu Indomie. Nah, dengan saya nggak tahu, dan rasanya pun nggak begitu terlalu banyak berubah untuk yang original kayak Indomie goreng ya. Dan memang sekarang banyak mengikuti pasar, ada rasa-rasa yang baru. Tapi intinya adalah perusahaan produk ini bisa membuat orang-orang tuh loyal untuk mengkonsumsi Indomie gitu. Jadi tidak perlu iklan yang terlalu bombastis pun sekarang perusahaan sudah ibaratnya tinggal memetik hasilnya dari apa yang mereka tanam jauh-jauh dari zaman dulu. Bahkan sampai sekarang tanpa iklan pun Indomie tetap laris diperjualbelikan. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri seperti itu. Cuma memang pandangan mana yang benar? Menurut saya teman-teman bisa berbeda pandangan. Menurut saya pandangan yang benar adalah ya kedua-duanya harus seimbang. Ketika memikirkan jangka panjang saja, padahal kebutuhan jangka pendek sangat mendesak, otomatis itu harus dilakukan juga gitu. Tapi tanpa mengorbankan kemampuan jangka panjang. Tetap ada riset-riset pemasaran untuk jangka pendek, tapi juga ada yang untuk jangka panjang. Oleh karena itu teman-teman apabila sedang berbisnis dan sebagainya, tetap yang dipentingkan adalah yang pertama adalah cash flow yang sekarang ya, penjualan sekarang. Tapi tanpa mengurangi nilai atau tanpa mengorbankan pasar kalian di jangka panjang. Tetap kualitas harus bagus, tetap tidak boleh bohong, tetap selera konsumen itu harus dipenuhi seperti itu. Laba perusahaan yang tinggi disertai dengan kebijaksanaan pembagian laba yang tepat akan memudahkan perusahaan untuk mempertahankan hidup ya, untuk mencapai pertumbuhan. Kontinuitas dan pertumbuhan merupakan penggambaran dari kemakmuran perusahaan sendiri. Karena dengan kemakmuran dapat diartikan sebagai nilai perusahaan jangka panjang. Nah, yang dinilai sebagai terus tumbuh dan berkembang itu contohnya seperti ini. Meskipun perusahaan itu hidup, tapi apabila nilai perusahaan itu diukur dari modal sendiri, net worth atau equity-nya tidak berbeda atau bahkan berkurang dibandingkan dengan waktu perusahaan tersebut didirikan, maka perusahaan tersebut dikatakan tetap miskin. Contohnya misalnya perusahaan A dulu dengan modal sendiri, waktu berdiri itu dengan modal sendiri, tanpa hutang ya, atau memang ada hutang tapi kita menyorotinya dari modal sendirinya dulu, itu 1M gitu. Selama berjalan 10 tahun ternyata ketika dihitung
nilai-nilai perusahaan mungkin asetnya juga itu ya 1 M gitu, 1 M atau bahkan mungkin berkurang. Nah itu dikatakan perusahaan itu tidak berkembang. Nah apabila sebaliknya ketika modal sendiri dari perusahaan itu terus bertambah dari tahun ke tahun, kegiatan-kegiatan dijalankan, maka perusahaan tersebut makmur atau bertumbuh. Perbedaannya antara yang namanya tanaman dan bisnis gitu. Tumbuhan dan bisnis. Ketika tumbuhan dibiarkan di tengah hutan gitu, akan tumbuh ya tumbuh gitu. Tapi beda sama tumbuhan atau mungkin yang ditanam, yang dirawat, dibudidayakan. Itu pasti pertumbuhannya akan secara kualitas akan lebih bagus yang dibudidayakan ya, di pemuliaan tanaman. Sama juga dengan bisnis. Bisnis itu atau perusahaan itu nggak bisa dibiarkan. Tetap ada campur tangan di situ. Campur tangan manajemen. Manajemen itu masih ada manajemen pemasaran, ada sekarang kita bahas adalah manajemen keuangan. Bagaimana perusahaan ini akan terus tumbuh di manajemen keuangan. Kita tahu bagaimana ketika perusahaan baru mendapatkan modal, nah modal ini mau diapakan nih? Mau ketika dapat modal mau dibagi-bagikan kepada investor langsung saat itu, atau modal itu ditahan dulu untuk diputar lagi agar perusahaan semakin besar, menahan itu gitu. Nah itu di manajemen keuangan itu nanti akan kita lihat seperti itu, baiknya seperti apa. Seperti halnya di dalam saham ya, kalau teman-teman sudah bermain saham, reksadana atau apa, atau mungkin hanya sekedar baca ngikutin perusahaan, ini contohnya di salah satu web ya, di idx.co.id, ini Indonesian Stock Exchange atau Bursa Efek Indonesia ya, yang namanya saham pun seperti itu gitu. Kita melihat pertumbuhan perusahaan, nilai sahamnya itu secara satu dekade misalnya selama 10 tahun ini, nilai perusahaan secara fundamental naik apa enggak gitu, atau bahkan mungkin yang nggak bergerak sama sekali. Nggak bergerak sama sekali aja dikatakan ini nggak bertumbuh loh, apalagi turun seperti itu. Makanya benar kata di Islam itu kan ada ya, hari esok itu harus lebih baik daripada hari ini gitu ya. Itu dinamakan orang yang beruntung. Dan apabila hari esok sama dengan hari ini itu rugi, dan kalau hari esok lebih buruk dari hari ini yang celaka kalau nggak salah, mohon dikoreksi. Nah sama juga di bisnis perusahaan juga, nilai saham ketika tumbuh itu yang diincar gitu. Makanya kalau di saham seperti ini ada yang namanya saham-saham blue chip gitu ya, blue chip gitu. Di sini ada juga istilah LQ45 gitu. Di sini ada di websitenya, ada itu 45 yang terbaik atau yang teratas atau apa, saya juga kurang paham, nanti teman-teman bisa baca-baca sendiri. Di situ ada IDX 30, IDX, banyak istilah-istilah seperti itu. Itu 45 perusahaan apa, 30 perusahaan apa, dan 80 perusahaan yang seperti apa. Nah itu sedang secara 10 tahun naik atau enggak. Otomatis kalau kita melihat dalam jangka pendek, hanya melihat dari aspek teknik saja, di corona ini gitu ya, pasti banyak saham-saham yang turun, dan itu sih belum bisa secara keseluruhannya tuh. Tapi kalau perusahaan itu fundamentalnya bagus, aspek keuangan, pengaliran keuangannya itu bagus, otomatis dia akan bisa bertumbuh dan bertahan lama. By the way, ketika ngobrol masalah saham, teman-teman bisa melihat, belajar sendiri ya di Instagramnya Ngerti Saham ini. Teman-teman baca aja itu story-nya ya, highlight-nya dari nomor yang pertama sampai yang terakhir. Soalnya itu di situ udah lebih enak gitu saat ini anak-anak muda, bahasanya anak muda, untuk ngerti saham gitu. At least tahu dulu lah, biar ngerti lah, banyak insight, wawasan yang masuk ketika teman-teman diajak ngobrol perusahaan, saham, nilai perusahaan itu seperti apa, aspek fundamental, aspek teknikal dalam saham itu seperti apa. Teman-teman bisa baca langsung di Instagram, di situ lebih oke, sama di YouTube-nya mungkin kalau ada YouTube-nya gitu. Saya juga pertama awal direkomendasikan teman untuk di Instagram ini gitu. Oke, kita lanjutkan ya, bahwa kalau kita melihat perusahaan yang makmur itu memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya pun
dapat kita lihat sih secara kasat mata seperti itu. Yang pertama, perusahaan dapat menghindarkan risiko yang tinggi dalam merealisasi laba yang telah ditargetkan. Otomatis dalam pencapaian laba itu akan ada risiko-risiko yang harus diambil seperti itu. Nah, perusahaan memiliki manajemen risiko di situ. Karena apa? Ingat ya, risiko bagi perusahaan itu berdampak besar terhadap keuangan. Ketika keuangan terganggu, otomatis akan berdampak besar lagi terhadap kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Sehingga perusahaan harus dapat menghindarkan risiko tersebut. Saya berikan contoh dulu, ada mahasiswa agribisnis yang pernah bekerja di pemotongan kayu lapis gitu ya, pemotongan kayu lapis di Tasik kalau nggak salah, di perusahaan sekarang sudah tidak. Nah, perusahaan itu kalau tidak salah pada satu hari itu dilalah mesinnya itu harus dibersihkan, dan ketika mesin itu dibersihkan dan diservis dan segala macam, itu satu hari itu harus off. Dan ketika satu hari harus off itu seharusnya sebelum jauh sebelumnya itu harus sosialisasi ke semua karyawan atau semua yang terkait dengan tersebut. Nah, sayangnya ketika itu terjadi tidak dilakukan sosialisasi sehingga karyawan semua masuk seperti biasa, tetapi mesin atau ruangannya itu tidak bisa digunakan. Oleh karenanya, kalau secara perhitungan satu hari aja itu bisa mencapai kerugiannya hingga 1 M. Kenapa saya tahu? Karena waktu itu yang mantan yang kerja di situ presentasi ketika di kelas seperti itu. Nah, seperti inilah perusahaan itu harusnya bisa menghindarkan risiko yang tinggi gitu. Benar-benar matang, karena dampaknya walaupun kepingin cepet ya, kan servis itu supaya nanti bisa bagus, tapi kalau salah penempatannya pun bisa menyebabkan risiko yang lebih besar, bahkan kerugian terhadap keuangan. Kemudian yang kedua, perusahaan dapat memberikan dividen. Dividen itu bagi hasil kepada para pemegang saham sebagai pemilik dari perusahaan. Jumlah dividen yang diberikan adalah seimbang antara kebutuhan perusahaan terhadap modal dan keinginan dari pemegang saham. Di depan juga, kalau di kuadrannya Robert Kiyosaki ya, di kuadran tertinggi adalah kuadran keempat kalau tidak salah, bahwa uang itu kalau kita bekerja untuk mencari uang lah, di masalah saham ini uang itu bekerja untuk menghasilkan uang lagi. Uang itu menghasilkan uang lagi. Kita invest di perusahaan, nanti perusahaan dapat untung, kita bagi hasilnya. Kebanyakan orang-orang kaya itu sekarang seperti itu. Selain menjalankan bisnis, juga sahamnya di mana-mana. Contohnya kalau yang secara internasional, teman-teman bisa baca profilnya Warren Buffett ya. Warren Buffett itu salah satu orang terkaya yang dari saham seperti itu. Nah, dividen ini perusahaan juga harus bisa melihat apakah setiap kali untung itu harus langsung dibagikan semuanya, atau ada yang ditahan semua. Itu tergantung perbincangan atau perjanjian awal dengan para investor. Misalnya saya punya usaha, contohnya peternakan ayam misalnya. Nah, sukses ya, terus teman-teman di kelas tuh melihat perusahaan saya atau usaha saya lah, usaha kecil saya menguntungkan, teman-teman akhirnya mulai bisa invest enggak, dan saya membuka itu. Akhirnya teman-teman nanam modal, ada yang 1 juta, ada yang berapa juta dan sebagainya. Nah, itu harus secara rinci, 1 juta itu nanti pembagian sahamnya itu berapa gitu. Atau 1 juta itu sebenarnya di usaha saya itu berapa persennya sih gitu, sehingga itulah yang nanti misalnya 1 juta itu ternyata hanya 1%-nya dari aset atau nilai dari perusahaan saya. 1%-nya berarti saya punya 100 juta ya. Nah, nanti ketika untung ya pasti dapat sebesar 1%-nya dari keuntungan. Anda dapat 1%-nya dari keuntungan. Misalnya untungnya 50 juta, 1%-nya itu berapa? Misalnya 1%-nya berarti 500. Ya udah, berarti nanti kebagian 500.000. Nah, tapi ada kasus-kasus tertentu mungkin perusahaan masih butuh nih 500.000 itu untuk muter lagi biar lebih besar. Nah, itu nanti tergantung deal-dealan perusahaan, apakah perusahaan mau tetap nge-keep atau enggak. Otomatis itu diobrolkan dengan keinginan para pemegang saham. Para pemegang saham otomatis investor itu juga kepingin untung, otomatis makanya ada di
depan ada perjanjian, atau biasanya di akhir tahun, di awal tahun, atau di 1 tahun sekali itu ada yang namanya RUPS, rapat umum pemegang saham. Oleh karenanya tadi ketika teman-teman melihat IDX tadi atau sudah baca tentang ngerti saham, teman-teman bisa loh jadi pemiliknya Unilever, teman-teman bisa loh jadi pemiliknya Astra, teman-teman bisa loh jadi pemiliknya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, baik itu yang pertanian maupun non pertanian bebas. Saya sarankan yang syariah. Itu berapapun jumlah modal atau saham yang teman-teman masukkan, investkan, itu kalau ada RUPS teman-teman bisa diundang. Misalnya RUPS-nya Indofood misalnya, teman-teman daripada cuma makan Indominya aja, cuma makan mie instannya aja, teman-teman bisa beli perusahaannya. Orang ketang sahamnya 0,00 sekian persen gitu. Kalau ada RUPS, teman-teman dianggap sebagai investor dan teman-teman bisa diundang. Kalau Kanseng atau kantornya Indofood di mana, anggap aja di Jakarta, teman-teman bisa diundang di Jakarta untuk rapat umum bagi semua pemegang saham. Lumayan dapat goodie bag gratis dan merchandise gratis Indofood. Gitu, contohnya kayak gitu. Oke, kemudian yang ketiga ya, ciri-ciri perusahaan makmur itu harga saham perusahaan di bursa saham itu tetap tinggi. Dengan kata lain, harga pasar dari saham lebih tinggi dari nilai bukunya. Tadi sudah dibahas ya, nilai perusahaan semakin tinggi. Kemudian modal sendiri dari perusahaan juga bertambah tinggi seperti itu ya. Asetnya ini berkembang jadi 1M, 2M, 3M dan seterusnya. Nah, otomatis kemakmuran perusahaan itu tidak terlepas dari yang namanya fungsi manajer keuangan. Di sini teman-teman ada gambaran sedikit tentang apa aja sih pekerjaan dari manajer keuangan seperti itu. Di mana manajer keuangan itu yang pertama adalah menganalisa dan merencanakan keuangan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah memanage struktur kekayaan dari perusahaan. Ketiga, memanage struktur finansial dan struktur modal dari perusahaan. Nah, ini kelihatannya sama gitu, tapi kenapa dipisah? Nah, kita bahas masalah detailingnya. Yang pertama adalah terkait manajer keuangan yang menganalisa dan merencanakan keuangan perusahaan. Yang pertama, manajer harus bisa mentransformasi data-data keuangan ke dalam bentuk yang dapat digunakan untuk memonitor posisi keuangan perusahaan. Jadi kan keuangan itu bisa juga data-data mentah ya, data-data mentah dari penjualan, data-data mentah dari proses produksi dan sebagainya, utangnya berapa dan sebagainya. Nah, manajer keuangan ini harus bisa menganalisa, meracik dalam bentuk yang nanti bisa dibaca gitu. Secara orang awam tuh bisa dibaca atau secara ringkas lah. Ini untungnya berapa, asetnya berapa, kemampuan perusahaan gimana, keuangan sehat apa enggak, itu nanti kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bahwa mengatakan perusahaan ini tuh bisa membayar utang gitu, atau perusahaan ini tuh bisa menghasilkan keuntungan, atau perusahaan ini tuh tidak bisa membayar utang dalam jangka pendeknya, itu ada. Nah, manajer keuangan tuh perlu tahu seperti itu. Ini namanya analisis fundamental. Kalau di bahasa persahaman ya, ekonomi finansial ini namanya analisis fundamental bagi keuangan perusahaan. Nah, ini dibutuhkan kemampuan karena teman-teman ini sudah dapat mata kuliahnya belum, akuntansi dan sebagainya, perhitungan-perhitungan keuangan. Nah, ini dibutuhkan seperti itu. Jadi manajer keuangan itu tidak asal oh yaudah dan sebagainya tanpa dianalisa dulu, tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, merencanakan pembelanjaan pada masa yang akan datang. Manajer keuangan itu harus bisa merencanakan kebutuhannya itu untuk apa, keluarnya apa di masa yang akan datang. Di pemerintahan sendiri pun anggaran tahun 2021 itu ditentukan 1 tahun sebelumnya. Jadi tidak bisa kita di tengah jalan perusahaan misalnya kepingin beli ini langsung beli, kepingin beli itu beli, padahal tidak direncanakan. Kepingin beli itu tidak semudah itu gitu, tidak semudah itu. Semuanya itu harus dianggarkan sebelumnya. Ini masuk anggaran enggak? Kalau enggak masuk anggaran itu namanya tidak sesuai pos. Tidak sesuai pos, takutnya kalau positif, hasilnya positif,
itu masih bisa dimaklumi. Tapi sayangnya kalau hasilnya negatif itu bisa ada penyelewengan anggaran di situ, apalagi di perusahaan. Kalau di negara misalnya kayak pegawai negeri dan sebagainya, itu pos A itu harusnya di pos A, tidak boleh ada di pos yang lain. Contohnya anggaran kegiatan A belum turun, ada sisa dari anggaran kegiatan B, dipakai dulu, itu tidak boleh, itu hati-hati gitu. Itu bisa termasuk kepada pelanggaran penyelewengan keuangan, takutnya itu dianggap sebagai korupsi padahal tidak ada satu rupiah pun uang yang diambil misalnya. Oleh karena itu manajer itu harus bisa merencanakan pembelanjaan di masa yang akan datang. Otomatis ketika merencanakan pembelanjaan di masa datang harus tahu apa? Harus tahu sejarah keuangannya, historikal laporan keuangan yang sebelumnya, kebutuhan sebelumnya, harga dari setiap item, harga dari setiap kegiatan, ya keluarnya itu berapa, dan di ke depan butuhnya apa, itu juga harus disinkronkan semuanya. Oleh karena itu manajer itu harus tahu itu. Yang ketiga, menilai kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menetapkan jumlah dana tambahan yang dibutuhkan perusahaan. Nah, regarding production ya, kapasitas gitu untuk produksi, manajer juga harus bisa mereng-reng sebenarnya ketika misalnya ini produksi apa ya, produksi ya tadi kita bahas masalah mie instan Indomie gitu ya. Nah, kira-kira perusahaan ini bisa meningkatkan kapasitas produksinya itu kapan gitu. Oh, ternyata belum bisa karena kalau dihitung-hitung ketika nambah satu mesin dengan mesin sekian, dengan perekonomian yang sedang COVID dan sebagainya tidak menentu seperti ini, harga mahal tapi serapan konsumsinya sedikit, kayaknya belum masuk, gitu-gitu harus di rank seperti itu. Atau kapasitas produksi itu harusnya nggak bisa menambah hanya nambah 1000 kapasitas, tapi mungkin harusnya 10.000 langsung gitu. Tapi ketika 10.000 langsung ada nggak dananya? Nah, itu harus diperhitungkan sampai segitunya. Oke, masuk dalam pengelolaan struktur kekayaan. Manajer harus bisa menetapkan jumlah dana yang ditanamkan pada aktiva lancar dan aktiva tetap. Kenapa? Kita tahu sendiri, teman-teman sudah tahu aktiva lancar atau aktiva tetap. Gampangannya adalah aktiva lancar itu aktiva yang lebih liquid. Liquid itu cair yang gampang digunakan. Contohnya apa? Kas misalnya. Kas itu kan cash ya, uang cash itu gampang digunakan, misalnya hasil penjualan dan sebagainya. Aktiva tetap itu contohnya apa? Contohnya misalnya bangunan ya. Di sini bisa dilihat. Nah, bisa menetapkan berapa proporsinya sih aktiva lancar dan aktiva tetap gitu. Menetapkan jumlah optimal masing-masing dari aktiva lancar. Aktiva lancar itu ya kas, surat berharga, piutang, dan persediaan yang ada gitu. Nanti itu juga masih dibagi lagi yang lebih lancar, yang middle, sama yang tidak terlalu liquid. Nanti di aktiva lancar pun nanti kita akan bagi di pertemuan selanjutnya. Dan juga yang ketiga, struktur aktiva tetap yang tepat dan juga menilai aktiva tetap mana yang memerlukan penggantian karena sudah sampai waktunya, walaupun dianggap tidak ekonomis lagi. Dibilang tadi aktiva tetap itu bisa juga kayak gedung, mesin, misalnya mesin kalau misalnya di pabrik kan butuh mesin, itu juga harus ditetapkan gitu. Ini struktur kekayaan perusahaan itu harus seimbang. Kenapa? Nanti kita bahas di cara melihat keuangan, kesehatan keuangan perusahaan ya. Contohnya aja, sebagai contoh kayak gini. Ketika aktif semuanya barang dibelikan, kalau teman-teman anggap aja yang gampang ya, teman-teman itu mau jualan boba gitu. Semua dikasih dana 10 juta, semuanya dibelikan boot, semuanya dibelikan peralatan dan sebagainya. Hanya sebagian kecil aja yang diberikan variabel cost seperti bobanya dan sebagainya, tapi semuanya alat-alat semua. Nah, ketika teman-teman itu pinjam, duitnya itu pinjam, entah itu dari orang tua, entah itu dari bank, dan saat jatuh tempo, teman-teman akan bingung. Karena apa? Semuanya aktiva tetapnya lebih gede banget. Itu juga akan bingung untuk bayarnya, sehingga tidak liquid. Itu juga makanya kenapa perlu diatur sedemikian hingga kalau cash semua juga jelek gitu ya. Ketika cash semua juga jelek, karena apa? Ya kalau cash semua, uang ini nggak ngalir,
makanya harus diubah bentuk menjadi apa sehingga terjadi sales penjualan, produksi penjualan. Nah, itulah nanti yang perlu dipikirkan oleh manajer keuangan. Kemudian yang terakhir, mengelola struktur finansial gitu ya. Struktur finansial keuangannya. Menetapkan kombinasi antara pembelanjaan jangka pendek dan pembelanjaan tetap. Sumber pembelanjaan jangka pendek adalah utang lancar atau utang jangka pendek, dan sumber pembelanjaan tetap adalah utang jangka panjang dan modal sendiri. Kedua pembelanjaan ini penting karena menyangkut profitability dan likuiditas. Nah, terkadang di perusahaan itu tidak semuanya itu dari modal sendiri ya, tidak semua dari modal sendiri, tapi ada juga dari utang gitu, utang. Dan ini bukan rahasia umum lagi, hampir semua perusahaan itu pasti punya utang. Tahunya dari mana? Teman-teman buka saja tadi atau di googling lah, laporan tahunan atau laporan keuangan PT Coca-Cola, Indofood, Yakult. Lihat aja di situ laporan keuangannya, pasti ada yang namanya utang jangka pendek, utang jangka panjang itu ada. Nah, manajer di sini harus bisa mengombinasikan keduanya. Kapan proporsi jangka pendek dan jangka panjang, dan juga dibandingkan dengan modal sendiri. Jangan kebanyakan utang daripada nilainya atau asetnya daripada yang lainnya, karena itu penilaiannya juga tidak bagus. Nah, utang jangka pendek itu untuk apa dan utang jangka panjang itu untuk apa juga nanti ada pos-posnya tersendiri. Contohnya kalau utang jangka pendek tadi sumbernya adalah utang lancar atau utang jangka pendek ya, yang pembelanjaan jangka pendek ya, misalnya untuk produksi kan butuh cepat, makanya kalau tidak ada dana ya pinjam dulu dan sebagainya. Dan juga yang kedua, menentukan jumlah maksimum antara masing-masing komponen di utang jangka pendek, jangka panjang, dan modal sendiri. Ya, yang namanya hutang pun harus dibatasi, karena kalau tidak semuanya utang dan itu tidak melihat kemampuan, hasilnya bisa apa? Bankrupt. Kalau udah bankrupt ya mau gimana, pasti ngeluarin surat utang lagi. Kalau menutup, kalau enggak akuisisi perusahaan lain atau harus merger atau sebagainya, ya tujuan perusahaan nggak jadi tadi, nggak continue apalagi berkembang seperti itu. Itu saja mungkin pertemuan pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.